Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen agribisnis D akan memaparkan materi mengenai komoditas singkong. Berikut anggota kelompok kami. Yuk kita langsung ke videonya. Selamat menyaksikan. Singkong dengan nama latin Manihot esculenta merupakan jenis tumbuhan umbi akar atau akar pohon yang memiliki panjang fisik garis tengah rata-rata 2-3 cm dan memiliki panjang 50-80 cm. Singkong juga termasuk tumbuhan umbi-umbian yang mengandung karbohidrat. Singkong juga mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh. Singkong merupakan makanan pokok bagi sebagian penduduk di dunia. Contohnya Amerika Selatan, Afrika, Asia, termasuk Indonesia. Singkong juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama singkong mentega, singkong manggung, singkong gajah, singkong emas, dan singkong putih. Kandungan gizi dalam singkong terdiri dari air, karbohidrat, energi, protein, serat, lemak, kalium, kalsium, vitamin C, dan fosfor. Berikut perinciannya. Air 61,4 gram, karbohidrat 36,8 gram, energi 154 kalori, protein 1 gram, serat 0,9 gram, lemak 0,3 gram, kalium 394 mg, kalsium 77 mg, vitamin C 31 mg, dan fosfor 24 mg. Selain kalori, singkong juga kaya akan karbohidrat kompleks dan serat. Kedua nutrisi ini berfungsi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, mengurangi peradangan, dan mengendalikan kadar gula darah. Bila kadar gula darah terkendali, maka resiko terjadinya diabetes tipe 2 dan obesitas akan lebih rendah. Selain nasi, singkong merupakan bahan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain enak, ternyata ada beberapa manfaat singkong bagi kesehatan. Yang pertama, penambah energi karena singkong mengandung kalori yang cukup tinggi. Dalam 100 gram singkong terkandung 110-150 kalori. Yang kedua, singkong juga diklaim dapat digunakan sebagai obat alternatif untuk mengatasi kelelahan, diare, infeksi, masalah kesuburan, dan menginduksi persalinan. Yang ketiga, mengendalikan kadar gula darah. Karena singkong disebut dapat membantu mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Yang keempat, menjaga fungsi jaringan tubuh. Dan yang kelima, untuk kesehatan kulit. Tanaman singkong. Tanaman ini memiliki karakteristik. Untuk lebih rincinya, kita simak sebagai berikut. Yang pertama, akar tumbuhan singkong berwarna putih kekuningan dengan panjang akar 30 cm, panjang rambut akar 50 cm, termasuk tumbuhan dikotil, akarnya menggembung yang berisi cadangan makanan. Yang kedua, batang. Memiliki permukaan berwarna coklat, dalamnya berwarna putih kekuning-kuningan, diameternya sekitar 2-4 cm, batangnya beruas-ruas. Yang ketiga itu daun. Memiliki permukaan yang rata, daunnya menjari, jenis daun tunggal, bentuk daun lingkaran, daun berwarna hijau berklorofil, tangkai daun berwarna merah, ujung daun lancip, tangkai daun panjang berwarna kemerahan. Yang keempat yaitu bunga. Bunga berukuran sangat kecil, berwarna putih, kelopaknya berjumlah 5 buah, berwarna hijau, dan ukurannya lebih besar dari ukuran bunga. Yang kelima yaitu umbi. Memiliki diameter 2-5 cm, panjangnya 20-60 cm. Dagingnya berwarna putih kekuning-kuningan, kulitnya berwarna coklat, dagingnya bergetah. Singkong perlu diolah dengan benar. Singkong mengandung zat kimia yang bernama glikosida sianogen. Bahan kimia ini dapat melepas sianida di dalam tubuh. Untuk pengolahan singkong terdapat 3 cara. Yang pertama digoreng, yang kedua dikukus, yang ketiga dipanggang. Dengan perkembangan teknologi, singkong dapat diolah menjadi makanan yang menarik dan cita rasa yang kuat. Berikut proses pengolahan keripik singkong. Kini, singkong tidak lagi menjadi makanan yang membosankan. Perkembangan teknologi dan inovasi membuat singkong dapat diolah menjadi beragam makanan yang menarik dan mempunyai cita rasa yang tinggi. Berikut informasinya. Proses pengolahan singkong diawali dengan memanen singkong ketika sudah berusia 11 hingga 12 bulan. Karena dalam usia tersebut,
Singkong memiliki tekstur yang baik untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan. Sekarang kita melihat dan menyikapi bagaimana proses produksi. Singkong kita potong-potong sesuai dengan ukuran. Ukurannya sekitar antara 15 sampai 12 cm. Setelah kita potong-potong, kita lakukan pengupasan. Setelah dikupas, lakukan pengerian. Kenapa ini dikerik? Karena ini untuk menghilangkan daripada zat glukosanya, sehingga setelah hilang zat glukosanya, nanti dalam proses penggorengan itu tidak gosong sebelum matang. Untuk selanjutnya, setelah kita kerik, kita lakukan pencucian. Setelah pencucian nanti, kita akan lakukan perajangan. Perajangan dilakukan dengan menggunakan mesin rajang dengan ketebalan 2 mili, panjang sesuai dengan tadi saat pemotongan. Setelah perajangan ini nanti akan dilakukan suatu fermentasi. Fermentasi yaitu tujuannya seperti yang saya katakan tadi untuk menghambat supaya singkong ini sebelum kita produksi, kita goreng tidak kena angin. Kalau singkong ini tidak difermentasikan, kena angin, dia akan berubah warna menjadi hitam. Perlu Anda ketahui di sini ini proses daripada penggodokan. Penggodokan ini supaya singkong sebelum kita goreng itu kayak seperti singkong yang direbus. Jadi dia empuk. Setelah kita penggodokan ini dengan melakukan suatu proses pengapian. Pengapian ini Anda pemirsa bisa lihat itu kita atur dengan suhu 25 derajat. Dengan waktu singkong ini bisa digoreng di sana itu sekitar 20 menit. Setelah nanti penggodokan ini akan dilakukan pembumbuan. Kenapa dilakukan pembumbuan di sini? Ini supaya irit. Kita putar, diamkan sekitar 5 menit. Setelah bumbu meresap dalam penggodokan ini, kita lakukan penggorengan yang ada di sana dengan suhu 160 derajat Celcius. Setelah kita penggorengan, pemirsa, kita lakukan penirisan. Yang kita pakai adalah spinner. Masukkan, Pak. Setelah kita nanti putar, kurang lebihnya 1 menit, sehingga minyak akan berkurang. Setelah kita lakukan penirisan minyak, kita lakukan penyotiran. Di sini pemirsa bisa melihat mungkin ada yang sedikit gosong, belum kering, kita lakukan penyotiran, kita tempatkan di tempatnya masing-masing. Setelah kita lakukan penyotiran, ini nanti akan dilakukan pengepaan dalam satu pak itu berisi 5 kilo. Selain itu, singkong dapat diolah menjadi makanan seperti stik singkong, getuk, tiwul, singkong keju, combro misro, tape, kolak singkong, dan masih banyak jenis makanan yang berasal dari olahan singkong.